Tiongkok hancur berkeping, kekaisaran runtuh, kota-kota porak-poranda, rakyat kelaparan, teraniaya. Kekuasaan dikuasai panglima perang tanpa arah. Kaum petani tertindas. Suara mereka tenggelam dalam kesunyian. Dari tanah Hunan lahir seorang pemuda yang kelak jadi simbol perlawanan. Mao Zedong. Anak petani biasa, bukan bangsawan, bukan tentara. Hanya pelajar yang dibakar amarah atas ketidakadilan. Ia membaca, meneliti, mempertanyakan. Kebenaran lama hancur. Ia menolak pemerintahan boneka yang melayani asing. Ia menyaksikan penderitaan petani, dihina, dirampas haknya. Dari lumpur kemiskinan lahir ideologi revolusi. Mao memilih Marxisme bukan karena tren, tapi janji perubahan. Ia tidak tunduk pada elit partai yang meremehkan desa. Ia yakin revolusi tidak akan lahir dari kota, tapi dari tangan petani yang tertindas. Ia diasingkan, dicemooh, tapi tetap tegar. Mao melangkah ke pegunungan, membangun basis gerilya, hidup bersama rakyat. Ia makan sedikit, tidur di tanah basah, berjalan menembus hujan dan bahaya. Di sana, ia dikenal bukan sebagai pemuda biasa, tapi pemimpin rakyat. Pemberontakan meletus, tidak sempurna, penuh kekurangan, tapi mengguncang dasar kekuasaan tua. Mao bukan sekadar ide, ia simbol tekad, simbol harapan, simbol suara tertindas yang mulai bergemuruh. Rakyat mendengar, bergerak, percaya. Mao bukan lagi anak petani dari desa kecil. Ia menjadi suara yang tak bisa dibungkam, cahaya dalam kegelapan yang menghantui penguasa lama. Ini bukan akhir, tapi awal dari revolusi yang mengguncang dunia. Mao menghadapi dunia yang penuh pengkhianatan. Partai Komunis Tiongkok baru lahir, namun penuh konflik internal. Para pemimpin kota menganggap petani bodoh, tak pantas jadi tulang punggung revolusi. Mao disingkirkan, dianggap radikal berbahaya. Rasa kecewa merayap, tapi semangatnya membara. Mao tahu kekuatan sejati ada pada rakyat kecil yang selama ini terlupakan. Ia bertarung bukan hanya melawan musuh luar, tapi juga sekutu yang meremehkan visi besarnya. Perselisihan internal partai mengancam memecah belah gerakan yang rapuh. Beberapa memilih jalur kompromi, sementara Mao menuntut perubahan total. Dalam hutan-hutan pegunungan, Mao mengorganisir para petani, mengajari mereka membaca, menanam, bertempur. Ia berjanji akan membebaskan mereka dari rantai penindasan. Keringat dan darah jadi saksi perjuangan yang tak kenal lelah. Rasa sakit kehilangan teman dan keluarga dalam pertempuran menjadi cambuk semangat yang tak terpadamkan. Mao bukan hanya memimpin perang fisik, tetapi juga perang ideologi. Ia memperjuangkan pemahaman bahwa revolusi harus lahir dari bawah, bukan dari elit kota yang korup dan jauh dari rakyat. Dalam setiap pidatonya, emosi dan keyakinan menggetarkan hati para pengikutnya. Namun ancaman semakin nyata. Pasukan musuh mengepung, kelaparan dan penyakit mengintai. Mao dan pasukannya harus terus bergerak. Kegigihan Mao mengukir jalan baru bagi revolusi yang hampir putus asa. Rakyat mulai percaya. Harapan mulai menyala. Perjuangan masih panjang, tapi suara mereka tidak lagi diabaikan. Mao dan pasukannya menghadapi tekanan luar biasa ketika dikepung oleh pasukan nasionalis yang jauh lebih kuat. Dengan kondisi pasukan yang lemah dan persediaan menipis, Mao memutuskan mengambil langkah berani. Mundur dengan berjalan ribuan kilometer melewati pegunungan, hutan lebat, dan medan berat lainnya untuk menyelamatkan nyawa dan mempertahankan harapan. Perjalanan ini dipenuhi penderitaan, lelah, kelaparan, dan penyakit mengintai setiap saat. Banyak prajurit gugur, dan keputusasaan hampir melanda seluruh barisan. Konflik batin juga menguasai Mao, yang harus memimpin dengan teguh meski ragu dan takut gagal. Ketika pasukannya mulai mempertanyakan keputusan itu, Mao tetap teguh dan meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk melanjutkan perjuangan. Rasa sakit fisik dan emosional bercampur menjadi satu, menimbulkan ketegangan yang tinggi antara pemimpin dan pengikut. Meski begitu, perjuangan ini menjadi titik balik. Semangat dan solidaritas terbangun di tengah kesulitan, dan Mao mendapatkan kepercayaan lebih besar dari rakyat kecil yang melihatnya sebagai sosok yang mampu bertahan melawan segala rintangan.
Perjalanan panjang ini bukan hanya pelarian, melainkan simbol keteguhan dan tekad yang akan mengubah masa depan Tiongkok. Setelah melewati perjalanan penuh penderitaan, Mao dan pasukannya mulai membangun kekuatan kembali di daerah terpencil. Namun, ancaman dari pasukan nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek belum berakhir. Pertempuran demi pertempuran terjadi, darah dan air mata bercampur dalam perjuangan mempertahankan wilayah. Mao menghadapi konflik berat, tidak hanya melawan musuh di luar, tetapi juga menghadapi keraguan di dalam tubuh partainya sendiri. Beberapa tokoh revolusioner mempertanyakan strategi dan kepemimpinannya. Namun Mao tetap teguh, menggunakan pendekatan revolusioner yang menitik beratkan pada dukungan rakyat kecil petani, yang selama ini terabaikan oleh elit penguasa. Emosi Mao bergolak. Di satu sisi, rasa marah pada para pengkhianat dan pesaingnya. Di sisi lain, tekad kuat untuk membuktikan bahwa perjuangannya bukan sia-sia. Tekanan dari luar dan dalam membuatnya harus mengambil keputusan berat yang tidak semua orang setuju. Keberhasilan Mao dalam menggalang dukungan rakyat adalah kunci. Ia membentuk sistem pemerintahan baru di wilayah kekuasaannya, yang menjadi contoh pemerintahan revolusioner. Ini membuktikan bahwa jalan yang diambilnya adalah berbeda dan berani. Ancaman Jepang yang mulai menginvasi Tiongkok mengubah peta politik secara drastis. Mao menghadapi dilema berat, melanjutkan perang saudara atau bersatu melawan penjajah asing. Ia memilih membentuk Front Persatuan Nasional, meski ketegangan dengan nasionalis tetap membara. Konflik internal di tubuh partai semakin rumit. Ada ketakutan bahwa kerjasama ini akan melemahkan posisi Mao dan partainya. Namun Mao menyadari bahwa kepentingan bangsa lebih besar daripada rivalitas pribadi. Emosi Mao tetap tegang. Rasa frustrasi karena harus berbagi kekuasaan dengan musuh lama. Namun juga kebanggaan saat rakyat mulai melihatnya sebagai pemimpin yang peduli pada nasib bangsa. Masa ini menjadi titik penting bagi Mao. Ia memperkuat posisi politik dan militernya dengan strategi yang cermat, menyatukan kekuatan rakyat kecil dalam perjuangan melawan penjajah. Kebanggaan nasionalisme dan rasa kebersamaan tumbuh. Ini menjadi modal kuat Mao untuk langkah berikutnya dalam membentuk Tiongkok baru. Perang melawan Jepang usai, tapi kedamaian tak pernah benar-benar tiba. Mao tahu inilah saat yang paling genting. Nasionalis meski lelah perang masih menguasai kota-kota besar. Tapi di desa-desa, Mao telah menjadi suara yang dipercaya. Ia tidak menyerang dengan frontal, tapi merangsek pelan. Dukungan rakyat menjadi senjatanya. Setiap ladang yang dikuasai berarti satu langkah lebih dekat pada kemenangan. Chiang Kai-shek meremehkan kekuatan Mao yang tersembunyi di balik pegunungan dan lumpur pedesaan. Tapi Mao telah menyiapkan segalanya. Ia mendirikan pemerintahan rakyat di wilayah yang direbut. Pajak direformasi, tanah dibagi, suara rakyat didengar. Bagi petani yang selama ini hidup terinjak, Mao adalah harapan. Namun konflik tak hanya terjadi di medan tempur. Perpecahan ideologi mengoyak struktur sosial. Propaganda menyebar. Mao menghadapi fitnah, sabotase, tekanan diplomatik. Tapi ia tetap berdiri. Ia tak hanya berperang dengan senjata, tapi juga dengan keyakinan. Saat kota demi kota jatuh ke tangan pasukannya, dunia mulai memperhatikan. Inilah kebangkitan yang tak bisa dibendung. Emosi Mao teraduk. Kemenangan mendekat, tapi luka bangsa masih terbuka. Ia tahu jika menang bukan berarti selesai, tapi setidaknya rakyat yang dulu tertindas kini punya suara. Mao tak lagi hanya seorang pejuang. Ia menjadi simbol kekuatan yang lahir dari kesakitan, kehinaan, dan tekad tak tergoyahkan. Mao berdiri di depan rakyatnya, bukan lagi sebagai pemimpin gerilya, tapi sebagai kepala negara. Tiongkok yang lama telah tumbang. Kekaisaran telah mati. Pemerintahan nasionalis terusir ke pulau jauh. Tapi Mao tahu, membangun negara dari puing-puing jauh lebih berat daripada merebutnya. Ia warisi negeri yang hancur, miskin, dan tercerai-berai. Ia ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas, tapi kenyataan tidak semudah ideologi. Para tuan tanah masih kuat, para elit lama masih menyimpan pengaruh. Maka dimulailah pembersihan. Revolusi agraria menebas sisa-sisa feodalisme. Tanah direbut,
kekuasaan dipatahkan. Mao memerintahkan agar rakyat yang tertindas selama ini membalas. Pengadilan rakyat dibuka, pengakuan dipaksa. Ribuan keluarga kehilangan segalanya. Beberapa karena kesalahan, beberapa karena balas dendam. Dari luar, dunia menyaksikan dengan cemas. Beberapa negara menarik diri, menyebut Mao diktator berdarah dingin. Tapi dari dalam, sebagian rakyat memujanya. Mereka melihat pemimpin yang tak ragu memotong akar masalah, walau dengan tangan besi. Di mata para pendukungnya, Mao adalah penyelamat. Di mata musuhnya, ia adalah momok yang tak kenal belas kasihan. Tapi di balik wajah tegasnya, Mao memikul dilema. Apakah kekerasan satu-satunya cara? Atau ini harga mutlak untuk menciptakan tatanan baru? Ia sadar dunia telah berubah, tapi ia tak akan membiarkan negaranya kembali diinjak-injak. Inilah awal pemerintahan mutlak, saat semua suara harus tunduk pada satu kehendak revolusi. Ketika pengaruh Mao mulai dirasa melemah, ia tak tinggal diam. Ia percaya musuh revolusi bersembunyi di mana-mana, dalam birokrasi, universitas, bahkan dalam partainya sendiri. Maka ia gerakan gelombang besar, revolusi kebudayaan. Di balik nama itu tersembunyi badai kekacauan yang menghancurkan pondasi budaya berabad-abad. Pelajar dipersenjatai buku merah, patung-patung dihancurkan, karya sastra dibakar, guru dan intelektual diarak di jalanan. Generasi muda berubah menjadi pasukan fanatik, menyerang siapa saja yang dianggap kontra revolusi. Mao menciptakan kekuatan yang tak bisa dikendalikan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Kekacauan menjalar ke seluruh negeri. Universitas lumpuh, seni lenyap, keluarga tercerai-berai. Banyak tokoh senior partai yang dulu setia kini dipermalukan di depan umum. Beberapa mengakhiri hidup mereka dalam sunyi dan putus asa. Tapi Mao tak bergeming. Ia melihat ini sebagai ujian. Yang lemah akan tersingkir, yang setia akan tetap berdiri. Namun di tengah semua itu, bayang-bayang kegilaan mulai tampak. Kekuasaan absolut menutup ruang koreksi. Tak ada suara berani menentang. Mao memerintah dari balik layar, membiarkan kekacauan menguji kesetiaan rakyatnya. Ia bukan lagi pemimpin revolusi, tapi simbol yang tak boleh disentuh. Sebuah dewa yang hidup, dikelilingi ketakutan dan kepatuhan membabi buta. Tahun-tahun terakhir Mao bukan tentang kejayaan, tapi kesepian. Tubuhnya mulai rapuh, namun pikirannya masih mencengkeram kekuasaan. Ia mencurigai semua orang. Tak ada lagi yang benar-benar ia percaya. Banyak sahabat seperjuangan disingkirkan, satu demi satu. Mao lebih memilih sunyi daripada dikhianati. Ekonomi stagnan, rakyat lelah, tapi tak ada yang berani bicara. Setiap kritik bisa berarti hilangnya nyawa. Mao mulai menyadari bahwa rakyatnya tidak lagi mencintai, hanya takut. Tapi ia tak pernah meminta maaf. Ia yakin jalan revolusi tak butuh simpati, hanya keteguhan. Dalam kamar-kamar istana partai, ia membaca ulang buku-buku revolusioner, seolah mencari pembenaran bahwa semuanya layak diperjuangkan. Saat kesehatannya memburuk, para elit partai mulai bergerak dalam diam. Persaingan pengganti memanas. Mao menyaksikan perpecahan yang tak bisa ia cegah, namun tetap bungkam. Ia tahu, kematiannya bukan hanya akhir hidup, tapi awal perebutan kekuasaan yang baru. Mao tetap memegang kendali, tapi tak bisa menghindari kenyataan. Revolusinya berdarah, rakyatnya menderita. Dalam senyap, sang raksasa merah bersiap meninggalkan dunia yang ia ubah dengan tangan sendiri. Ia tak bicara banyak di akhir hidupnya. Ia hanya menatap jauh, ke negeri yang pernah ia impikan menjadi surga. Namun kini penuh luka yang dalam dan membekas. Mao Zedong meninggalkan dunia dalam keheningan, namun warisannya menjerit dalam sejarah. Bagi sebagian, ia adalah pahlawan yang menyelamatkan Tiongkok dari kehancuran, mengusir penjajah dan memberi martabat pada rakyat miskin. Bagi yang lain, ia adalah tiran yang menebar ketakutan, menyulut kekacauan dan menghancurkan jutaan hidup demi ideologi yang kaku. Rakyat mengenangnya dengan campur aduk, rasa hormat, ketakutan, kebanggaan, dan luka. Nama Mao masih terpajang di tembok-tembok kota. Wajahnya masih tercetak di lembaran uang. Tapi di hati rakyatnya,
Ia adalah teka-teki yang tak pernah benar-benar selesai. Ia mencintai negaranya dengan cara yang kejam. Ia ingin rakyatnya bebas, tapi membelenggu mereka dalam ketakutan. Mao meninggalkan Tiongkok dalam keadaan berdiri, namun berdarah. Negara yang dulu compang-camping kini bangkit sebagai kekuatan dunia. Tapi harga yang dibayar bukan hanya nyawa, tapi juga generasi yang tumbuh dalam trauma. Warisannya tak bisa dihapus, hanya bisa ditafsirkan ulang, lagi dan lagi. Jika Anda menyukai kisah ini, klik tombol subscribe sekarang juga. Akan ada lebih banyak kisah tentang para pemimpin yang membentuk sejarah dunia, dengan segala kemuliaan dan kegelapan mereka. Karena sejarah bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang keberanian untuk memilih jalan yang tak biasa.